Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan segera memulaikan ibadah kita Minggu 3 Januari 2021. Oleh karena itu, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan sepanjang tahun 2021. Ibadah kita segera kita akan mulaikan, dan hamba Tuhan yang akan melayani kita pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Inyoman Sahrul S. Pak. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuki peribadatan, diundang kita semua sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita memulaikan ibadah ini dengan memuji-muji Tuhan. Gunung batu keselamatan kita, Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. dan kitalah umat gembalaannya dan golongan domba tuntunan tangannya. Kita tunduk kepala namun hati kita terarah ke hadirat Allah. Kita tahbiskan ibadah saat ini. Ibadah saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Dan salam bagi saudara juga. Jemaat silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, mari dengarkanlah hukum Tuhan di minggu pertama di bulan Januari tahun yang baru 2021. Hukum Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat 17 ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat,
dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan, dan hukum Tuhan ini akan senantiasa terpatri di sanubari kita dan kita aplikasikan dalam hidup setiap hari. Bila kita diperhadapkan dengan hukum Tuhan yang dibacakan tadi, nyatalah bahwa banyak perbuatan kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu. Menyadari segala pelanggaran kita, maka marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami sudah sesat seperti domba dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami sering mengikuti hawa nafsu hati kami sendiri dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami banyak kali tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan. Malah kami berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Ya Allah, Bapa pengasih, kami mohon dengan kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami yang berdosa ini, turut perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus pula, ya Bapa yang rahmani, berilah anugerah kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup dalam dunia ini dengan sabar, adil lagi saleh, sambil menyongsong hari kedatangan-Mu dalam kemuliaan langit dan bumi yang baru. Amin.
Terbukalah hati kawanku, terbuka oleh tingkahmu jatuh, biarkan aku jadi Dengan penuh kasih Kristus saya undang semua kita berdiri untuk menerima berita anugerah Allah pada saat ini. Jemaat Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan anugerah Allah kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang adalah sumber pengampunan, sebagaimana firman-Nya dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan ayat 12 berkata, Yesus Kristus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Oleh karena itulah kita bersama sebagai umat Tuhan yang beriman kepadanya, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi amanat hidup baru seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 12 hingga ayat 14. Di situ firman-Nya berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Lawanlah godaan